Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Asmil, NIM 2210417817836. Baik, saya mohon izin kepada Ibu Nicola Dewi untuk mempresentasikan materi yang saya sudah kerjakan, yaitu yang mengenai tentang anggaran tenaga kerja. Baik, tenaga yang dimaksud tenaga kerja yaitu penduduk yang termasuk dalam usia kerja dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 Ayat 2 menjelaskan bahwa tenaga kerja merupakan mereka yang dapat bekerja untuk menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri ataupun masyarakat. Nah, dalam ketenaga kerjaan ini terdapat dua kelompok, yaitu terdiri dari kelompok tenaga kerja dan kelompok bukan tenaga kerja, yang termasuk dalam ketenaga kerjaan yaitu mereka yang termasuk pada usia kerja, yang tidak termasuk dalam ketenaga kerjaan yaitu mereka yang belum berada pada usia kerja. Contohnya misalnya masih DW lah. Nah, itu kan tidak termasuk dan tidak terikat dalam suatu perusahaan untuk melakukan suatu pekerjaan, baik itu barang dan jasa secara per bulan. Contoh yang termasuk ketenaga kerjaan yang memenuhi pada usia kerja yaitu orang atau penduduk yang diangkat sebagai karyawan bulanan yang bisa digaji setiap bulan, sedangkan DW kan bisa digaji selama dia masuk saja. Misalnya hari ini dia masuk, besok tidak lagi, besok hari ini, besoknya lagi masuk. Nah, itu yang dibilang DW. Baik, saya lanjut ke slide kedua. Ya, angkatan kerja merupakan jumlah penduduk dengan usia produktif, yaitu 15 sampai 64 tahun yang sedang bekerja maupun mencari pekerjaan. Dalam hal ini biasanya kan ada yang suatu perusahaan itu memerlukan karyawan di atas dan melampirkan dalam suatu persyaratan pelamaran kerja usia maksimum, biasanya usia minimal usia 20 sampai 25 atau sampai 30 tahun. Begitu. Terus dalam negara Indonesia kita ini ya memiliki contoh, yaitu menetapkan batasan usia kerja minimum 10 tahun tanpa ada umur maksimum, yang menandakan bahwa mereka yang berusia 10 tahun termasuk sebagai kelompok usia kerja. Namun baik di dunia juga memiliki batasan usia, karena yaitu antaranya 15 hingga 64 tahun. Nah, adapun faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja bahwa yaitu memiliki kondisi upah minimum di Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan, dikarenakan merupakan standar penempatan bagi pemerintah pusat yang menetapkan sebagai acuan upah minimum regional. Nah, usaha perluasan lapangan kerja dapat dilakukan untuk penyerap tenaga kerja dengan dua cara, yaitu pembangunan industri. Ya, pembangunan industri ini jenis industrinya yang bersifat padat karena
yang dapat menyerap relatif banyak tenaga kerja industri termasuk industri rumah tangga. Nah, yang kedua, melalui berbagai proyek pekerjaan umum, misalnya pembuatan jembatan, jalan raya, dan bendungan. Itu yang bisa merekrut karyawan untuk melakukan pekerjaan, karena itu pekerjaan ini yang memiliki sifat berat. Jadi otomatis harus menyerap banyak tenaga kerja. Nah, fungsi permintaan tenaga kerja biasanya didasarkan pada teori ekonomi. Mohon maaf ya, ada telepon mengganggu sedikit. Jadi ya, baik, kita lanjut. Tambahan hasil marginal, yaitu tambahan hasil output yang diperoleh dengan penambahan seseorang pekerja, atau istilahnya disebut dengan marginal fiskal produk unit dan tenaga kerja, MPPL. Yang kedua, penerimaan marginal, yaitu jumlah uang yang akan diperoleh pengusaha dengan tambahan hasil marginal tersebut, atau istilahnya lain tersebut marginal revenue (MR) atau penerimaan regional. Di sini merupakan besarnya tambahan hasil marginal dilakukan dalam harga per unit. Nah, kelompok angkatan kerja terdiri dua, yaitu angkatan kerja yang bekerja. Yang dimaksud di sini kelompok yang selama seminggu sebelum pencacahan atau melakukan suatu pekerjaan dengan tujuan memperoleh penghasilan untuk keuntungan, dan lamanya bekerja paling sedikit 2 hari. Nah, yang kedua itu kelompok yang dalam seminggu sebelum pencacahan tidak melakukan pekerjaan atau bekerja kurang dari 2 hari setiap termasuk pekerja tetap. Nah, petani-petani dan orang-orang yang bekerja dalam keahlian atau bidangnya masing-masing. Ya, kita lanjut ya. Yang kedua, angkatan kerja yang mencari pekerjaan. Nah, ini terbagi juga atas 3 ya. Yang pertama itu kelompok yang belum pernah bekerja maupun yang sedang berusaha cari ataupun mendapatkan pekerjaan. Nah, biasanya orang-orang yang belum ada skill atau belum ada pengalaman kerja, ya otomatis dia mencari pekerjaan yang sesuai dengan yang bisa dia kerjakan. Misalnya cuman bisanya memaku sebagai driver. Nah, di situ bisa dia mengajukan lamaran sebagai driver atau operator DT. Nah, yang kedua, kelompok yang bekerja pada saat pemecahan sedang menganggur maupun kelompok yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan. Nah, yang dimaksud di sini yaitu seseorang yang sudah melakukan pekerjaan di suatu perusahaan, tapi dia pada saat ini dia menganggur, otomatis dia mencari pekerjaan dengan bidang yang telah dikerjakan sebelumnya, atau kan otomatis dia mempunyai skill atau pengalaman dari perusahaan tersebut. Mungkin dia mau mencari pekerjaan yang lebih gajinya di atas lah ya. Nah, lebih dan kurangnya itu ya. Yang ketiga, kelompok yang dibebas tugaskan sedang berusaha mendapatkan kerja. Nah, kita lanjut ya. Ya, upah. Nah, adapun upahnya yaitu terbagi atas 4. Ada upah hasil balas jasa yang merupakan imbalan dari pengusaha kepada karyawan. Yang kedua, upah minimum dapat dibedakan menjadi upah minimum regional dan upah minimum sektoral. Nah, yang di sini yang upah
minimum regional, yaitu upah pokok serta tunjangan yang bekerja pada tingkat paling bawah dan bermasa kerja kurang dari 1 tahun yang berlalu di suatu daerah tertentu. Nah, di daerah tertentu, misalnya di Makassar dengan Pontianak itu beda, UMR-nya beda. Jadi otomatis suatu daerah itu berbeda, tidak tidak sepadan lah, tidak sama. Nah, upah minimum sektoral yaitu upah yang berlaku pada suatu provinsi sesuatu kemampuan sektoral tersebut. Nah, adapun inflasi yaitu mungkin ada teman-teman yang tahu tentang inflasi ini. Nah, yang saya ketahui bahwa harga-harga yang cenderung mengalami peningkatan secara umum ya. Nah, itu yang dimaksud implementasi. Nah, itu adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya inflasi yaitu inflasi permintaan atau kerjasama permintaan yang meningkat lebih cepat atau dibandingkan dengan potensi produktif yang perekonomiannya yang memicu untuk perubahan dan berkembang. Nah, yang kedua inflasi dorongan atau biaya. Nah, yang ini dalam suatu perindustrian pasti memerlukan implementasi inflasi biaya yang banyak supaya sumber daya yang sebelumnya kurang aktif menjadi aktif. Hal ini juga kelangkaan produksi dan kelangkaan distribusi meskipun secara umum tidak ada peningkatan permintaan secara signifikan. Makanya sangat diperlukan dana untuk melakukan proses pendistribusian atau produksi suatu barang dan jasa. Nah, dalam hal ini hubungan angkatan kerja terhadap penyerapan tenaga kerja yaitu kita harus mengukur besar kecilnya angkatan yang mempengaruhi oleh pertumbuhan jumlah penduduk yang termasuk ketenaga kerjaan, karena kita harus juga melihat dari kemampuan dari penduduk atau memiliki pendidikan apa yang bisa masuk dalam suatu kriteria untuk melakukan suatu lamaran kerja ataupun melakukan suatu syarat untuk masukkan lamaran untuk melakukan dunia kerja, seperti halnya di PT Unilever, PT di Tupperware, di di Mayora. Otomatis kan memiliki banyak kriteria atau persyaratan supaya untuk kita bisa masuk dalam usia kerjanya. Nah, ini telah dijelaskan tadi ada hubungannya ya. Nah, ini hubungan ada juga menurut pendapat hubungan inflasi terhadap penyerapan tenaga kerja. Salah satunya itu menurut Nangga 2005, inflasi yang terjadi pada rekomendasi di suatu daerah memiliki beberapa dampak dan akibat, yang diantaranya inflasi dapat menyebabkan perubahan atau output dan tenaga kerja. Nah, itu salah satu pendapat menurut Nangga ya. Nah, kita lanjut saja karena banyak slide-nya ini. Ya. Nah, dalam hal ini juga pengusaha mempekerjakan seseorang karena untuk membantu produksi barang dan jasa untuk dijual kepada masyarakat. Oleh karena itu, kenaikan permintaan pengusaha terhadap tenaga kerja tergantung dari kenaikan permintaan masyarakat akan barang yang akan diproduksi. Nah, di sini suatu perusahaan ini memiliki atau
tingkat produksinya banyak, berarti otomatis dia memerlukan banyak karyawan. Nah, kayak contoh besarnya di Unilever, pada saat itu melakukan output barang, kekurangan karyawan, otomatis yang saya jelaskan tadi dari awal itu DW otomatis disuruh masuk supaya untuk mempercepat proses output atau pengiriman barang kepada konsumen yang memerlukan. Nah, itu ya salah satu contoh yang saya bisa gambarkan. Nah, dalam hal ini juga perbedaan antara permintaan tenaga kerja dan jumlah tenaga kerja yang diminta, atau dalam hal ini suatu wilayah menurut yang diserap oleh sektor usaha tertentu. Nah, permintaan tenaga kerja ini adalah keseluruhan hubungan antara berbagai tingkat upah dan jumlah tenaga kerja yang diminta untuk dipekerjakan. Sedangkan jumlah tenaga kerja yang diminta lebih ditujukan pada kuantitas dan banyaknya permintaan tenaga kerja pada tingkat upah tertentu. Nah, itulah ya perbedaan antara permintaan tenaga kerja dan jumlah tenaga kerja. Nah, ya, yang dibutuhkan juga di sini yang sangat berperan penting dalam hubungan atau dunia kerja, yaitu peran pemerintah. Karena pemerintah menurut saya harus membuka lapangan kerja yang sebesar-besarnya supaya masyarakat Indonesia ini tidak banyak nganggur atau tidak sulit lagi mencari pekerjaan sesuai dengan potensi yang dia miliki atau skill yang dia miliki. Makanya saya berharap kepada pemerintah kita ini di Indonesia, khususnya di Indonesia ya, supaya memberikan ruang untuk orang-orang yang lagi membutuhkan pekerjaan. Karena mengingat pada saat ini zaman modern dan tingkat pendidikan juga yang sangat dibutuhkan dalam suatu dunia kerja. Jadi lantas bagaimana yang kalau misalnya orang atau yang tidak mampu melanjutkan pendidikan hanya sebatas SD atau SMP, lantas bagaimana dia bisa dapatkan pekerjaan? Nah, makanya saya berharap kepada pemerintah supaya loyalitas untuk membuka lapangan kerja yang semua kalangan. Karena banyak juga penduduk Indonesia kita ini tidak memiliki kemampuan untuk melakukan suatu atau melanjutkan suatu pendidikannya. Nah, itu ya yang saya bisa jelaskan atau bisa presentasikan. Jika banyak salah atau bagaimana tata cara saya menjelaskan terkait dengan judul atau yang terkait dengan ketenaga kerjaan pada hari ini, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, karena manusia itu tidak luput dari kesalahan. Nah, dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Ricola Dewi untuk mengajarkan saya pada sampai hari ini saya bisa dapat berbicara di depan banyak orang dan memiliki keberanian meskipun banyak kesalahan. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu untuk ilmunya pada sampai saat ini yang diberikan kepada saya. Nah, itulah materi yang saya bisa jelaskan pada kesempatan hari ini. Jika ada teman-teman atau saudara-saudara kita yang ingin bertanya, ya nantilah ya, karena saya cuma bisa menjelaskan sampai di sini saja. Mungkin ada teman-temannya lebih bagus dari saya atau lebih lebih power daripada saya. Nah,
Saya ini juga pun masih belajar, jadi banyak salahnya. Nah, cukup sekian dari saya. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilillah, sabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa.